Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul A Chinese Ghost Story. Film ini diproduksi oleh Golden Sun Films dan dirilis pada tanggal 21 April 2011, disutradarai oleh Wilson Yip, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Liu Yifei sebagai Ni Xiaoxian. Liu Yifei juga dikenal lewat perannya sebagai Mulan, Louis Ko sebagai Yan Qixia, Yu Xiaoxun sebagai Ning Chaichen, dan Kara Hui sebagai siluman pohon. Film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara siluman cantik, petugas pemerintah, dan pemburu siluman. Cerita bermula ketika petugas pemerintah yang bernama Ning Chaichen mendapat perintah untuk membantu penduduk desa dalam memperoleh air. Secara tidak sengaja, dia bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita misterius yang bernama Ni Xiaoxian. Ketika seorang pemburu siluman bernama Yan Qixia mengingatkan Ning Chaichen bahwa sang wanita adalah seorang siluman, namun dia tidak mempercayainya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan! Cerita bermula ketika Yan Qixia hendak membunuh Ni Xiaoxian yang merupakan siluman. Seketika itu, dia teringat akan masa lalunya bersama dengan Ni Xiaoxian, di mana waktu itu gurunya meminta Yan Qixia menangkap siluman di gunung, dan itu merupakan awal mula pertemuan mereka, di mana sebenarnya sang guru berniat menguji iman Yan Qixia. Sejak pertemuan itu, Yan Qixia dan Ni Xiaoxian menjadi sangat akrab dan sering menghabiskan waktu berdua. Scene berpindah di suatu malam, di mana para pemburu siluman berusaha bertarung dengan siluman pohon, dan salah satu pemburu siluman meminta Yan Qixia untuk memotong tangannya agar senjata gaibnya dapat menghancurkan siluman. Tanpa berpikir panjang, Yan Qixia memotong tangan temannya dan siluman pun dapat dikalahkan. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pemuda yang merupakan pejabat pemerintah bernama Ning Chaichen mendapat perintah untuk membantu suatu desa yang mengalami bencana kekeringan, di mana mereka kesulitan mendapatkan mata air. Ketika Chaichen hendak menimba air di kubangan, dia kepergok warga desa yang mengira dia hendak mencuri air. Lalu mereka membawa Chaichen untuk dipenggal kepalanya. Beruntung salah seorang warga menemukan identitasnya sebagai pejabat pemerintah, sehingga Chaichen lolos dari hukum pancung. Beberapa saat kemudian, Chaichen bersama para warga yang merupakan tahanan desa beranjak mendaki Gunung Hitam untuk mencari sumber mata air. Sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat rimbun, di mana di bawahnya pasti terdapat sumber mata air. Kemudian mereka pun menggalinya. Di sisi lain, Chaichen menemukan seekor rubah kecil dan memberinya permen. Setelah itu muncullah angin yang sangat kencang dan mereka pun pergi berlindung di sebuah kuil terbengkalai yang di dalamnya terdapat sumber mata air yang sangat jernih. Sesaat kemudian muncullah sejumlah wanita cantik dan para tahanan mendatangi mereka. Seketika itu para wanita menghisap energinya. Di sisi lain, Ni Xiaoxian mendatangi Chaichen dan berusaha menggodanya, lalu melempar kalung pengusir siluman milik Chaichen. Tanpa pikir panjang, Chaichen langsung menyelam untuk mendapatkan kembali kalungnya. Beberapa saat kemudian, Yan Qixia datang dan menyerang para siluman dengan anak panahnya.
Di sisi lain, Cai Chen berhasil mengambil kembali kalungnya, namun dalam keadaan patah. Dan Ni Xiaoxian meminta maaf kepada Cai Chen. Lalu muncullah Yan Qixia membunuh siluman. Cai Chen mengira bahwa Yan Qixia pembunuh. Kemudian Cai Chen mengajak lari Ni Xiaoxian. Keesokan harinya, Xiaoxian mengikat Yan Qixia di atas pohon. Kemudian Cai Chen dan Xiaoxian pergi berjalan. Di tengah perjalanan muncul angin kencang. Kemudian mereka berdua berlari. Namun Cai Chen tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam, di mana Ratu Siluman Pohon meminta Xiaoxian membawa Cai Chen untuk dijadikan santapan Ratu Siluman. Setelah itu, Xiaoxian meminta Cai Chen pergi, namun Cai Chen tidak mengindahkannya. Dengan terpaksa, Xiaoxian mendorong Cai Chen ke jurang yang tidak begitu dalam. Scene berpindah di kuil anggrek, di mana Ratu Siluman menghukum Xiaoxian dengan mengikat tangannya. Ratu Siluman meminta penjelasan kenapa Xiaoxian tidak mematuhi perintahnya, dan dia pun menjawab akan mencarikan pemuda yang lain. Namun penjelasan itu tidak bisa diterima Ratu Siluman. Kemudian Ratu Siluman menampar Xiaoxian berkali-kali. Scene berpindah di tengah hutan di mana Cai Chen hendak mencari Xiaoxian. Namun di tengah perjalanan, Cai Chen melihat Yan Qixia yang masih terikat di atas pohon. Yan Qixia berusaha menjelaskan kepada Cai Chen bahwa Xiaoxian adalah siluman. Namun Cai Chen tidak mempercayainya. Yan Qixia meminta Cai Chen melepaskan ikatannya dan dia akan menunjukkan cermin ajaib. Namun Cai Chen tetap tidak mempercayainya dan kekeh mencari Xiaoxian. Sesaat kemudian, Cai Chen berhasil menemukan Xiaoxian dan dia menjelaskan bahwa dirinya adalah siluman. Namun Cai Chen tidak memperdulikannya. Kemudian Cai Chen membawa Xiaoxian pergi dari kuil dengan menggendongnya. Lalu sampailah mereka di sebuah rumah. Xiaoxian terluka parah karena sihir Ratu Siluman Pohon. Cai Chen meminta Xiaoxian menghirup energinya. Setelah Xiaoxian pulih kembali, mereka berdua pun bercinta. Keesokan harinya, Cai Chen bertemu dengan Yan Qixia di pasar dan Yan Qixia menanyakan keberadaan Xiaoxian. Namun Cai Chen mengatakan kalau Xiaoxian sudah pergi, namun dia tidak mempercayainya dan mendorong Cai Chen hingga kepalanya terbentur batu hingga tidak sadarkan diri. Yan Qixia berhasil menemukan Xiaoxian. Ketika hendak membawanya pergi, salah satu warga yang selama ini mengawasi Cai Chen tanpa sengaja menyiram wajah Yan Qixia dengan darah anjing. Beberapa saat kemudian muncul pemburu siluman lain menunggangi kuda. Dia merupakan teman Yan Qixia yang hendak membunuh Xiaoxian. Namun Yan Qixia menghalanginya. Kemudian mereka berdua unjuk kebolehan dengan bertarung. Di sisi lain, Xiaoxian berhasil ditangkap dan dijadikan tontonan oleh warga. Sesaat kemudian, kulit para warga berubah menjadi akar pohon, dan diduga mereka semua keracunan. Di sisi lain, pemburu siluman mengikat Yan Qixia dan mengurung Xiaoxian. Xiaoxian mempertanyakan apa hubungan Yan Qixia dengan dirinya. Namun Yan Qixia menjawab bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya, tapi tidak dengan teman Yan Qixia yang mengatakan bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih, dan itu membuat Xiaoxian marah. Pemburu siluman mengucap mantra yang membuat Xiaoxian kesakitan disaksikan Yan Qixia. Seketika itu Yan Qixia teringat akan kisah cinta mereka. Scene berpindah di kuil anggrek, di mana pemburu siluman tengah bertarung dengan dua siluman ular dan berhasil menghabisi kedua siluman.
Setelah itu muncullah siluman pohon dan mengikat pemburu siluman. Beruntung Yan Qixia datang tepat pada waktunya dan menyiramnya dengan kencing perjakanya yang disimpan bertahun-tahun. Setelah itu, siluman pohon memasukkan Xiaoxian ke dalam tubuhnya. Di samping itu, Yan Qixia meminta Cai Chen pergi ke bawah tanah untuk mengambil jasad Xiaoxian. Salah satu pemburu siluman membelah tanah dengan belatinya dan meminta Cai Chen memasukinya. Di sisi lain, Yan Qixia dan temannya berusaha menghabisi siluman pohon. Namun ketika Yan Qixia melawannya, dia merasa bersalah karena yang ada di dalam tubuh siluman pohon adalah Xiaoxian. Yan Qixia berhasil memukul mundur siluman pohon dan mengeluarkan Xiaoxian dari dalam tubuhnya. Lalu siluman pohon mengikat Yan Qixia dengan rambutnya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, tepatnya di bawah tanah, Cai Chen menemukan rubah kecil dan memberinya permen, setelah itu memasukkannya ke dalam keranjang. Di samping itu, siluman pohon mencekik Xiaoxian. Seketika itu, Xiaoxian teringat akan masa lalunya bersama Yan Qixia. Yan Qixia yang berada di dalam tubuh siluman pohon berusaha menusuk dirinya dengan sebilah belati ajaib. Seketika itu, siluman pohon menghilang, meninggalkan Yan Qixia dalam keadaan terluka parah. Xiaoxian mulai mengingat masa lalunya dengan Yan Qixia dan dia pun meminta maaf. Yan Qixia meminta Cai Chen meninggalkan kuil anggrek bersama Xiaoxian karena kuil anggrek akan musnah. Kuil anggrek yang sejatinya adalah ilusi yang dibuat siluman pohon. Kemudian Yan Qixia tewas. Cai Chen berusaha mengajak pergi Xiaoxian, namun dia melepaskan genggamannya. Xiaoxian meminta Cai Chen melupakannya dan membiarkan jasadnya hancur bersama kuil anggrek. Mungkin suatu saat Xiaoxian bereinkarnasi menjadi manusia. Namun Cai Chen tidak mau pergi meninggalkannya dan rela mati karenanya. Setelah itu mereka berpelukan, kemudian Xiaoxian mendorong badan Cai Chen. Seketika itu mereka teringat akan masa lalunya. Kuil anggrek hancur bersama dengan cinta Xiaoxian. Keesokan harinya, para warga berkerumun untuk melepas kepergian pemburu siluman, dan semua warga berterima kasih kepada mereka karena sudah menyembuhkannya dari racun siluman pohon. Di sisi lain, Cai Chen kembali ke kota dan sesaat kemudian ada yang memanggil namanya. Lalu dia menoleh sambil tersenyum dan cerita pun selesai.